akibat ulah satu janda. Nola menghentak-hentakkan kakinya kesal saat Zahira sudah berlalu pergi. Perempuan dengan baju tidur selutut tersebut memenyunkan bibirnya. Merajuk karena tak terima dengan ucapan kasar Zahira. Kamu kok diam aja sih mas lihat aku digituin sama Zahira? Protes Nola pada suaminya. Tak ada embel-embel mbak dalam menyebut nama kakak mandunya tersebut. Nola merasa ia tak perlu melakukan itu karena pada dasarnya dirinya lah ratu pemilik tahta tertinggi di hati Danu. Lagi pula dari segi usia, ia lebih tua 3 tahun dari Zahira. Terus, aku harus apa? Tanya Danu putus asa. Tolong, maklumi sikap Zahira dulu. Dia masih begitu terluka karena pernikahan kita. Gak usah kamu pikirin perempuan gak berguna itu, Nu. Lagian dia itu memang pantas buat disakiti. Udah numpang hidup sama kamu, ditambah lagi gak bisa hamil sampai sekarang. Rahimah menimpali pembicaraan putra dan menantu barunya dengan tatapan sinis. Danu hanya menggelengkan kepala. Pusing membuat kepala bagian belakangnya terasa sangat berat. Niat hati memiliki 2 bidadari dalam satu istana. Ini malah seperti mengumpulkan 2 musuh dalam satu neraka. Kalau gitu, aku berangkat sekarang ya. Udah telat banget. Pamit Danu sembari mencium pucuk kepala Nola, lalu beralih mencium tangan ibunya. Ya, hati-hati. Sahut Rahimah. Selepas Danu berangkat kerja, Rahimah lalu duduk di meja makan sambil menatap penampilan Nola yang masih aut-autan. Dalam hati, ia merasa sedikit ilfil melihat penampilan menantu barunya itu. Sana kamu cuci muka dulu. Abis itu siapin sarapan buat kita. Titah Rahimah. Nola menengok ke sekeliling untuk mencari orang yang diajak bicara oleh ibu mertuanya. Namun ternyata tak ada siapa-siapa. Aku? Ia menunjuk dirinya sendiri. Iya, memangnya siapa lagi? Nola nyengir kuda. Perempuan berkulit kuning langsat tersebut menggaruk kepala yang mendadak terasa gatal. Maaf Bu, tapi Nola nggak bisa masak. Apa? Rahimah melotot. Terus selama ini kamu jadi perempuan ngapain aja Nola? Masa urusan dapur aja nggak bisa? Nola hanya tersenyum malu-malu. Maklumlah Bu, Nola kan dari kecil selalu dimanjain sama ayah bundanya Nola. Mana pernah Nola dibiarin nyentuh pekerjaan rumah? Jangankan masak, nyapu aja nggak pernah. Rahimah mencebikkan bibirnya. Dalam hati, ia membenarkan ucapan Nola tersebut. Wajar memang, jika Nola tak bisa apa-apa. Maklum, orang tuanya adalah orang terkaya di kampung mereka. Pemilik pabrik sapu terbesar yang ada di kabupaten. Ya sudah, kalau gitu kamu pesan online aja Gih. Uangnya mana? Nola menjulurkan tangan ke arah Rahimah. Pakai uang kamu lah, masa pakai uang ibu? Protes Rahimah. Nola dongkol bukan main. Andai Rahimah bukan ibu mertuanya, tentu ia sudah memaki Rahimah dengan kalimat kasar. Tapi Nola juga nggak punya uang, Bu. Sahut Nola lemas. Bohong. Sebenarnya uang Nola ada saja. Sehari setelah pernikahannya dengan Danu dilaksanakan, pria itu memberinya uang sebesar 3 juta rupiah. Uang bonus yang didapatkan Danu dari perusahaan yang selama ini sengaja tidak Danu beritahukan pada Zahira. Terus gimana? Masa ibu yang harus masak sih? Kenapa ibu nggak nyuruh Zahira aja? Usul Nola. Dia nggak mau, masih ngambek. Kalau gitu ibu minta uang aja buat beli sarapan sama dia. Ucap Nola lagi. Rahimah tampak berpikir sesaat. Ucapan Nola dirasanya cukup masuk akal. Daripada tak ada sarapan sama sekali yang akan berakhir dengan mengomelnya sang suami saat bangun nanti. Lebih baik Rahimah menurunkan ego untuk mengajak menantu tidak bergunanya itu untuk bicara. Zahira, buka pintu. Teriaknya di depan kamar Zahira. Perempuan beresung pipi yang sedang asyik memainkan gawainya di dalam kamar kembali menghela napas kasar. Mau apa lagi sih? Malas, Zahira tetap beranjak untuk membuka pintu. Dia tak mau mengambil resiko kalau pintu kamarnya tiba-tiba roboh akibat tenaga Hulk ibu mertua. Ada apa lagi, Bu? Tanyanya malas sambil membuka pintu kamar. Minta uang, kata Rahimah tanpa rasa malu.
Zahira memutar bola matanya malas. Apalagi saat ini ia harus bersitatap dengan perempuan yang sudah merebut suaminya yang kini tengah berdiri di belakang ibu mertua mereka. Uang buat apa? Tanya Zahira datar kembali melipat kedua tangan di depan dada. Ibu mau pesan makanan online. Nggak ada. Tegas Zahira. Bukannya tadi aku udah bilang ya? Masa benar-benar udah habis? Pasti kamu sengaja umpetin uangnya kan? Ngaku kamu. Tuduh Rahimah. Memangnya ibu nggak lihat isi kulkas? Di dalam sana udah tersedia bahan makanan lengkap yang siap diolah. Dan kalau ibu tanya, kemana sisa uang gaji anak ibu? Maka isi kulkas itu jawabannya. Zahira menjelaskan dengan suara sangat lembut. Berharap ibu mertuanya kali ini memahami bahasa yang ia sampaikan. Rahimah mendengkus kesal. Tak bisa ia pungkiri, isi kulkas memang penuh. Dan dia pun tahu berapa banyak uang yang habis dengan menyetok bahan makanan sebanyak itu. Namun yang namanya gengsi, tentu ia tak mau dianggap keliru. Apalagi oleh menantu yang selama ini ia cap sebagai menantu tak berguna. Kalau gitu, masak Gih. Nggak usah pakai drama ngambek-ngambekan segala hanya karena Danu menikah lagi. Bukannya kamu tahu sendiri kalau lelaki itu wajar memiliki istri lebih dari satu. Tergantung alasannya sih, Bu. Kalau untuk menolong janda miskin yang udah tua, itu memang dikatakan wajar. Tapi, Zahira melirik sinis madunya. kalau menikahi janda muda yang sehat walafiat lewat jalur digerebek warga karena berzina, itu baru nggak wajar. Artinya si lelaki sama si perempuan itu nggak tahu adab. Dari proses nikahnya aja udah lewat jalur dosa. Lalu di mana letak wajarnya menurut kalian? Memangnya aku boneka nggak punya hati yang terima-terima saja saat tahu suamiku berkhianat? Mata Nola seketika melotot. Perkataan Zahira dirasa sangat-sangat merendahkan harga dirinya. Jaga ya omongan kamu. Geram Nola marah. Apanya yang mesti dijaga, Mbak? Bukannya kamu menikah sama suamiku memang karena digerebek warga? Nola membuang muka. Berdebat dengan Zahira ternyata tak mudah. Walau wajah Zahira nampak begitu teduh dan terlihat seperti perempuan yang lemah lembut, ternyata wanita itu bisa juga melontarkan kalimat pedas menohok hati. Karena kelakuan kayak Mbak gini nih, semua janda muda dicap sama rata sebagai pelakor. Imbuh Zahira lagi. Hanya beberapa yang berbuat, efeknya semua janda jadi kena bully sama masyarakat. Diam kamu. Nola membentak Zahira. Kamu yang diam, Mbak. Ini rumahku. Aku yang berhak penuh di dalam rumah ini. Kalau kamu nggak terima dengan ucapanku, silakan kamu pindah dari sini. Balas Zahira tak kalah membentak. Oke? Angguk Nola mantap. Aku akan keluar dari rumah ini. Tapi aku nggak akan pergi sendiri. Mas Danu akan tinggal sama aku dan nggak akan pernah aku biarin buat kesini lagi. Biar aja, biar kamu rasakan kelaparan karena nggak dinafkahi sama suami. Ancam Nola dengan senyum miring di bibirnya. Siapa takut? Balas Zahira tersenyum. Kalau gitu silahkan kemasi barang-barang kalian. Dan cepat keluar dari sini. Kamu usir ibu juga, Ra? Tanya Rahimah kaget. Memangnya ibu mau tinggal sama menantu nggak berguna ini? Rahimah mendengkus sebal. Seumur-umur, baru kali ini Zahira melawan setiap perkataannya dengan berani. Padahal selama ini, perempuan itu selalu menurut. Mau dimaki dengan kalimat sekasar apapun, Zahira tak pernah menyahut. Awas aja kamu ya, keluar dari sini. Ibu akan suruh Danu buat jual rumah ini biar kamu jadi gembel sekalian. Ancam Rahimah dengan gigi bergemelatuk. Zahira hanya menanggapi ancaman ibu mertuanya dengan senyuman. Silakan saja. Kalau memang Mas Danu bisa